Halo, jumpa lagi dengan Oma nih. Seperti biasa, Oma selalu ingin berbagi sehat cara alami untuk anak cucu dan kita semua tentunya. Kali ini Oma ingin lanjutkan ya tutorial tentang morfologi tanaman obat. Apa itu morfologi, masih ingat? Morfologi adalah bagian dari tanaman ya. Morfologi tanaman obat ya dari mulai akarnya, batangnya, kemudian daunnya, bunganya, buahnya, dan juga bijinya. Ya, ini Oma punya bunga. Kalau ini bunga mawar, tapi bunga plastik. Ya, bagaimana nanti bunga mawar yang sesungguhnya punya khasiat obat ya? Ternyata punya, ya. Oke, bunga mawar khasiatnya sebetulnya ini, jadi kalau dibuat teh gitu ya, itu sebagai obat jerawat alami. Jadi ini misalnya nih bunga mawar diambil kelopaknya, terus dia ini tempel di bagian jerawat. Tentu saja juga mesti perhatikan apakah bunga mawar itu ditanam terkena debu apa enggak. Kalau misalnya di pinggir jalan atau kita kalau terkena debu ya nanti habis dipetik dicuci dulu gitu ya, cucinya pakai air matang, karena kalau langsung mau ditempelkan di bagian di bagian wajah kita atau yang ada jerawatnya. Oke. Bunga mawar selain punya khasiat sebagai obat jerawat, dia juga melembabkan kulit wajah, mengatasi peradangan kulit. Maka bunga mawar kalau misalnya mau untuk terapi, bisa saja ini dipetik lalu dibikin ekstraknya. Bagaimana membuat ekstraknya? Tinggal bunga mawar ini ya. Kemudian bisa diseduh air mendidih ya, misalnya 1 kelopak, nanti airnya kira-kira 100 ml, langsung ditutup. Itu udah membuat air ekstrak dari bunga mawar itu, begitu acuh. Jadi tidak usah bingung ya bagaimana membuat ekstrak ini. Kalau cara Oma ini kan cara yang alami, tidak usah ribet pakai macam-macam. Atau kalau misalnya mau buat ekstrak yang lain, bisa juga dengan cara direbus. Boleh direbus dengan cara infusa. Kalau infusa itu hanya 15 menit, waktunya apinya kecil gitu. Jadi cara mengolah tanaman obat nanti Oma akan detailkan lagi ya, supaya nanti lama-lama anju kalau melihat konten YouTube-nya ini Oma nih lama-lama jadi seperti sekolah kan. Oma akan terangkan macam-macam ya. Oke. Nah, sekarang telang, bunga telang. Ini dia, kalau bunga telang nih asli nih. Oma metik dari tanamannya Oma nih, bunga telang. Ya, bunga telang atau teleng, kiteleng ya, ini mempunyai khasiat meredakan batuk dan asma. Jadi anju kalau merasa batuk, cobalah ini, gunakan bunga telang ya. Dia juga bisa mengatasi racun di dalam tubuh kita ya. Jadi dia membuang racun. Kemudian juga khasiat lainnya ini bersifat anti-inflamasi. Anti-inflamasi itu anti radang. Ada infeksi misalnya ya, dia juga akan memulihkan tubuh kita menjadi sehat ya. Itu bunga telang. Ada lagi khasiat yang lain nih, mempunyai sifat antioksidan nih bunga telang ini. Kemudian dia juga bisa mencegah diabetes, cegah obesitas. Banyak khasiatnya. Jadi anjing ini gampang banget kok kalau mau ditanam, sebentar saja juga sudah berbunga. Lagi pula kalau misalnya udah berbunga terlalu rimbun gitu ya, mau dipangkas nanti tunggu lagi begitu, jadi berbunga lagi nih tanaman Oma begitu ya. Kemudian juga dia punya sifat analgesik.
Kalau analgesik itu artinya anti sakit. Ya tentu saja kalau dia punya anti inflamasinya membaik, ya kalau inflamasi pasti kan sakit. Nah ini menghilangkan sakitnya, ya otomatis karena dia anti inflamasi membaik tubuh kita, jadinya dia mengatasi sakit, ya analgesik. Kemudian bunga yang lain ada bunga kenop. Ini dia bunga kenop, ya. Kenapa kok namanya kenop? Nah, ini seperti kancing baju nih, ya, mirip-mirip begitu. Dia mempunyai khasiat yang luar biasa juga untuk detox. Detox itu membuang racun, ya, menyingkirkan racun dalam tubuh kita, ya. Kemudian menurunkan tekanan darah tinggi, mengatasi masalah prostat. Ini bagi kaum pria. Kalau prostat pastilah bapak-bapak ya yang bermasalah. Ini bisa membantu mengatasi prostat, ya. Kemudian juga dia membantu menyembuhkan luka di kulit. Jadi kalau misalnya mau dibikin minyak, misalnya pakai minyak kelapa atau VCO gitu ya. Nah ini bisa dipanaskan di dalam minyak tersebut. Ini bisa mengobati luka. Oke, banyak sekali sebetulnya Indonesia punya tanaman obat yang bentuk bunga. Nih antara lain nih bunga melati. Kalau melati pasti semua tahu ya, melati yang putih, wangi, ya. Ini punya khasiat melindungi jantung kita. Makanya banyak kan dibuat teh dengan daun melati, dengan bunga melati tehnya. Jadi kalau mau minum itu jadi sehat. Jadi melati bisa dicampur dengan teh. Juga menghaluskan kulit. Oke, wangi, menghaluskan kulit lagi ya. Kemudian yang lain lagi misalnya bunga bougainville. Bougainville yang selama ini mungkin Ancu tidak pernah pakai ya. Tapi dia ternyata bagus sekali untuk membantu menyehatkan tubuh kita ya. Oke, dan masih banyak lagi sebetulnya. Nanti ada bunga kecombrang, ada bunga apalagi ya, macam-macam lah. Indonesia punya banyak. Atau lavender misalnya ya, chamomile. Nah chamomile itu bunga yang kecil seperti aster ya, kecil-kecil bunganya, dan dia bisa menurunkan risiko penyakit jantung. Nah ini dia ya. Jadi tadi yang menyehatkan jantung apa saja? Ya bisa bunga chamomile, bisa juga melati, chamomile. Jadi kita ini sebetulnya luar biasa ya Indonesia. Karena apa? Karena hampir segala macam tanaman yang ada di Indonesia ini punya khasiat obat. Jadi Ancu, bolehlah kalau kita kontrol kesehatan silahkan ke dokter ya. Tetapi alangkah baiknya kita mau juga back to nature, memanfaatkan potensi alam yang ada di Indonesia ya. Demikian tadi Ancu sekedar pengetahuan tentang aneka bunga yang berkhasiat obat. Sebetulnya banyak sekali ya Ancu ya. Nanti kapan-kapan kita kulik-kulik lagi informasi tentang aneka bunga yang berkhasiat. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Semua orang bisa sehat.